Seperti yang disarankan oleh Yanto, Xiao bergegas menuju Gunung Abadi dan mendapat informasi bahwa dia bisa langsung menjadi murid yang mulia abadi kalau berhasil naik ke puncaknya. Bukannya benar-benar ingin menjadi murid sang abadi, Xiao lebih tertarik untuk mengungkap identitas sebenarnya dari makhluk penyebar kebohongan tersebut. Begitu memasuki wilayah Gunung Abadi, Xiao merasa aura dan tabir yang terpasang di tempat itu memang sangat aneh dan wajar saja kalau tidak ada banyak orang yang berhasil sampai ke Gunung Abadi. Namun karena dari aslinya Xiao memang bukanlah orang biasa, pemuda batu kecil itu berhasil menghancurkan tabir pelindung dan masuk lebih dalam ke wilayah Gunung Abadi. Setelah menjelajah lebih dalam ke wilayah Gunung Abadi, Xiao tiba-tiba saja menemukan beberapa token giok aneh pada dinding gunung di mana token itu benar-benar menyimpan sejarah kuno wilayah aneh yang membuatnya semakin terherman-herman. Sejarah yang dia lihat sama persis dengan apa yang diceritakan Yanto, yaitu pasukan iblis 3000 provinsi merebut tanah mereka dan sang abadi memberikan pertolongan untuk menyelamatkan penduduk lokal yang tersisa. Namun yang membuat Xiao sangat terbagong-bagong adalah catatan bahwa pemimpin para pasukan iblis itu merupakan sosok yang sudah dia anggap seperti ibu sendiri, yaitu Liu Shen alias Dewi Willow, dan seluruh rakyat wilayah aneh sudah siap kapan saja genderang perang dibunyikan untuk merebut kembali 3000 provinsi bersama sang abadi. Mendengar bagaimana sejarah wilayah aneh menganggap Dewi Willow sebagai pemimpin pasukan iblis jelas membuat Xiao tidak terima karena dia tahu bahwa Liu Shen selalu berusaha untuk melindungi segala makhluk, termasuk juga dirinya sejak kecil, bahkan rela masuk ke medan yang berbahaya meski harus mengorbankan nyawanya sendiri. Di sini Xiao semakin yakin bahwa para abadi wilayah aneh ini merupakan orang jahat yang sengaja menebar dusta untuk membuat dua dimensi saling berperang satu sama lain. Karena itulah Xiao pun bertekad bahwa dia harus memperbaiki nama Liu Shen dan mengungkap sejarah asli yang tersembunyi oleh para anjing abadi ini. Akhirnya Xiao pun memutuskan untuk melanjutkan perjalanannya ke puncak Gunung Abadi dan tepat ketika sampai di tempat tersebut, dia justru bertemu dengan gadis suci yang sebelumnya memainkan pertunjukan di tengah kota alias Mo Xian. Mo Xian agak terkejut ketika melihat Xiao karena sebelumnya dia juga merasakan auranya ketika masih berada di tengah kota. Nah, sementara Xiao bertinyi-tinyi tentang seberapa kuat Mo Xian sampai bisa menyadari keberadaannya, si Mo Xian sendiri justru berpikir pertemuannya dengan Xiao adalah sebuah takdir dan menganggap pemuda itu sebagai teman seperjuangan yang memang ditakdirkan untuk bersama-sama mempersembahkan seluruh jiwa raga mereka untuk sang abadi. Mendengar perkataan Mo Xian yang penuh dengan kesungguhan membuat Xiao semakin yakin bahwa semua orang di wilayah aneh ini memang mempercayai sejarah palsu dan berharap bisa membuat mereka semua untuk melihat kenyataan yang sebenarnya. Karena itulah Xiao kemudian mengajak Mo Xian berinteraksi dan bertanya apakah gadis itu benar-benar percaya kalau orang di wilayah 3000 provinsi adalah iblis, sambil berdalih kalau dia pernah membaca buku kuno lain yang menjelaskan bahwa penduduk 3000 provinsi adalah manusia sama seperti mereka. Sayangnya Mo Xian tampak sangat yakin dengan sejarahnya dan menganggap 3000 provinsi adalah iblis berdosa yang tidak termaafkan. Tidak menyerah, Xiao mengajak Mo Xian untuk mempertanyakan sejarah mereka sendiri dan berpikir bagaimana kalau sebenarnya kisah iblis adalah sebuah kebohongan. Xiao mengajak Mo Xian berandai-andai kalau awalnya penduduk 3000 provinsi lah yang hidup damai sebelum para abadi menyerang dan pelaku penyerangan ini membalikan fakta sambil mengaku pahlawan hingga membuat dua dunia saling berperang. Sama seperti Xiao yang tidak terima Dewi Willow dianggap penjahat, Mo Xian pun memberikan respon demikian dan berkata bahwa makhluk di dunia itu sudah menjadi budak iblis sehingga terlelap dalam mimpi indah yang menyesatkan. Xiao hanya bisa menarik napas panjang melihat Mo Xian menolak untuk percaya dan mulai berpikir apakah dia harus menyingkirkan gadis itu juga saat ini juga.
Tepat ketika Si Hao memikirkan hal tersebut, Mo Xian langsung berjengit kaget dan melompat menjauh karena dia dapat merasakan bahwa pemuda yang baru saja dia temui tengah melepaskan niat membunuh yang pekat. Mo Xian mengaku memiliki kemampuan membaca hati dan bertanya apakah Si Hao benar-benar ingin membunuhnya. Berhubung Mo Xian ngaku bisa membaca hati, Si Hao pun mempersilahkan gadis itu untuk membaca hatinya dan menilai apakah yang dia katakan adalah kebohongan atau bukan. Namun sayangnya Mo Xian hanya bisa membaca emosi seseorang dan bukannya mengintip apa yang orang itu pikirkan. Sebelum konfrontasi di antara Si Hao dan Mo Xian menjadi semakin memanas, tiba-tiba saja sebuah pilar emas raksasa muncul dari puncak gunung abadi dan menembus langit yang menandakan bahwa gunung kediaman sang abadi itu telah diaktifkan. Mo Xian juga tidak ingin memperpanjang masalah dengan Si Hao dan meminta agar masalah hari ini dicukupkan sampai sini saja. Astagfirullah, dicukupkan sampai di sini saja. Bala. Mo Xian berharap suatu saat kalau mereka bertemu lagi, pemuda asing itu telah terbangun dari mimpi panjangnya. Berbeda dengan Mo Xian yang masuk ke gerbang gunung abadi, Si Hao justru bergegas pergi dan berniat untuk segera kembali ke lokasi Tungku Darah agar bisa keluar dari wilayah aneh ini. Tapi tiba-tiba tiba-tiba saja gunung abadi meledakkan energi dahsyat yang langsung menyebar ke segala arah dan membuat Si Hao berpikir kalau sepertinya keberadaannya telah diketahui. Pemuda batu kecil itu mulai panik karena tidak kunjung menemukan lokasi Tungku dan berpikir apakah dia benar-benar tidak bisa pulang ke 3000 provinsi. Untungnya Tungku Darah kemudian memunculkan diri dan tepat ketika itulah Si Hao mengetahui bahwa energi itu bukannya keluar untuk menangkapnya melainkan untuk menyebarkan perintah ilahi dari sang abadi yang menyatakan bahwa perang besar melawan para iblis akan segera dimulai. Tepat setelah mendengar perintah perang dari sang abadi, Si Hao pun hilang ditelan oleh celah kekosongan dan kembali ke ruang hampa tempatnya bertemu dengan Tungku Darah. Si Hao bisa bernapas lega ketika mendengar bahwa node ruang yang menghubungkan tempat ini dengan wilayah aneh sudah hilang, namun juga merasa panik karena di waktu bersamaan ingatan-ingatannya tentang wilayah aneh mulai memudar. Di sini Si Hao jadi bertanya-tanya apakah sebenarnya ingatan orang di wilayah aneh juga menghilang dan secara tidak sadar hidup dalam kebohongan. Sayang pertanyaan Si Hao tidak terjawab karena Tungku Darah menghilang dan ketika dia hendak melapor kepada akademi tentang apa yang terjadi, Tiba-tiba saja, Si Hao merasa seperti seseorang berusaha untuk menarik paksa jiwa primordialnya dan hal itu jelas saja membuat Si Hao menjadi kesal sembari melindungi jiwanya dengan sulur Dewi Wilau. Beberapa saat kemudian sosok yang menyerangnya keluar di mana sosok itu memperkenalkan diri sebagai Jade yang merupakan inspektur patroli wilayah luar kota kekaisaran dan menuduhnya sebagai murid baru Akademi Dewa yang kabur. Si Hao bersikap sopan dengan menjelaskan bahwa memang tersesat di ruang hampa dan baru bisa kembali setelah retakan spasial muncul kembali. Namun Jade malah bersikap sombong dan sewenang-wenang dengan berencana memeriksa jiwa primordial Si Hao lagi sehingga pemuda batu kecil itu pun menjadi tersinggung. Meskipun Si Hao sudah memohon dengan sopan agar Jade tidak bersikap berlebihan, namun inspektur patroli luar itu tetap memaksa Si Hao untuk menjalani pemeriksaan ingatan sehingga sang pemuda batu kecil pun tidak memiliki pilihan kecuali melawan. Si Hao dengan tegas berkata bahwa dia tidak akan tunduk pada Jade meskipun bapak sok keras ini adalah inspektur patroli. Si Hao mengeluarkan armor Dewa Guntur kegelapan miliknya untuk menahan gempuran serangan Jade, sementara orang yang menyerang juga tidak mau berhenti begitu saja dan mulai mengeluarkan bendera kayak punya Wang Lin sambil berkata bahwa tidak ada orang yang bisa menahan lebih dari 3 jurus pengadilannya. Jade melemparkan sebuah bola hitam raksasa ke arah Si Hao yang untungnya dapat dihancurkan setelah Si Hao melepaskan lebih banyak kekuatan kegelapan dalam armor Dewa Guntur. Dengan penuh kekesalan Si Hao bertanya kenapa tindakannya yang melawan
Kesewenang-wenangan Jade dianggap sebagai sebuah dosa, namun inspektur wilayah luar itu masih tidak mempedulikan perkataan Xiao dan berusaha untuk menyerangnya dengan teknik 10.000 semut pemakan jiwa. Nah, tepat ketika serangan Jade itu hampir saja mengenai Xiao, muncullah orang lain yang menahan serangan tersebut sambil menghardik tindakan si inspektur wilayah luar yang sudah menyerang pemilik armor Dewa Guntur. Jade tidak terima karena penegakan hukumnya dihalangi, sementara orang lain yang muncul mengingatkan bagaimana di masa lalu kecemburuan dan penindasan semacam ini telah membuat seorang jenius jatuh dalam kegelapan. Orang tua yang bernama Saweng itu meminta Jade untuk tidak melakukan kesalahan yang sama karena saat ini 3.000 provinsi mereka sudah kekurangan jenius padahal perang dengan domain asing belum berakhir. Lagi-lagi, si anjing Jade ini membawa-bawa hukum dan kewenangannya untuk menegakkan hukum tersebut, padahal Saweng jelas tahu bahwa tindakan Jade ini disebabkan karena dendam pribadi atas kekalahan beberapa murid Wu Liangqian. Namun lagi dan lagi, emang Jade ini sok kerasnya terlalu OP karena sama sekali tidak mau mendengarkan Saweng, malah menganggap sesama petugas patroli itu menghalangi penegakan hukum dan menyerangnya. Menurut Jade, armor Dewa Guntur tidaklah sehebat itu sampai harus mencederai hukum. Sementara Saweng sama sekali tidak mau mendengarkan bacotannya karena tahu inspektor patroli luar itu dipengaruhi oleh kepentingan dan dendam pribadi. Karena Jade masih bersikukuh mengganggu salah satu junius muda mereka yang berharga, Saweng pun tidak punya pilihan kecuali ngeladenin baku hantam. Tapi ternyata pertarungan itu tidak jadi pecah karena sebuah suara menggema dari dalam gerbang kota dan memerintahkan semua orang untuk kembali ke dalam kota. Perintah ini bahkan membuat Jade berhenti sebelum berubah menjadi bayangan yang melesat masuk ke kota kekaisaran. Xiao melihat Jade dengan tatapan kesal dan langsung berpikir apakah manusia yang memiliki hati iblis seperti perkataan Moshian tadi adalah orang-orang seperti Jade ini. Namun Xiao harus berusaha menekan kebencian di hatinya dan beringsut mengikuti Saweng masuk ke dalam kota untuk menemui Sui Luweng yang merupakan pemimpin penjaga kota kekaisaran. Saweng membawa Xiao sambil mengabarkan kepada Xiu Luweng bahwa pemilik armor Dewa Guntur telah tiba, sementara sang serigala kota tanpa banyak babi bu langsung bertanya kepada Xiao tentang apa saja yang dia alami selama ini. Tidak seperti Jade, meskipun Xiao sengaja tidak menceritakan tentang keberadaan Tungku Darah dan wilayah aneh, dia tetap berbicara jujur tentang terlempar ke wilayah aneh dan menemukan beberapa ukiran batu berisi catatan dunia misterius serta makhluk abadi. Tidak peduli dengan perkataan Xiao bohong atau benar, Sui Luweng hanya menunjukkan kelegaan karena pemuda itu tidak dirasuki oleh makhluk abadi dunia lain sehingga armor Dewa Guntur juga tidak jatuh ke dalam kegelapan. Nah, ketika Xiu Luweng bertanya kenapa Xiao tidak menjelaskan hal ini kepada Jade, orang yang disinggung malah ngamuk dan menuding bocil FF ini memang sengaja cari ribut. Perkataan Jade lagi-lagi membuat Xiao dipenuhi amarah dan karena merasa inspektor wilayah luar ini emang terlalu sok keras dan iri dengki, Sui Luweng pun memaksa Jade kembali ke wujud aslinya sambil berkata bahwa inspektor luar itu telah dibutakan oleh dendam. Karena sudah tenggelam dalam kegelapan, Sui Luweng pun menghukumnya untuk masuk ke dalam pengasingan sebelum kemudian berkata akan membantu Xiao untuk menghilangkan dendam dan kekuatan gelap yang masih tersimpan dalam armor Dewa Gunturnya. Seperti yang sudah dikatakan Xiu Luweng di episode sebelumnya, sekarang para inspektur penjaga luar gerbang akan membantu Xiao memulihkan dendam yang tertinggal di baju perang Dewa Guntur. Beberapa inspektur menyatukan kekuatan mereka untuk memanggil sisa-sisa jiwa pemilik armor Dewa Guntur sebelumnya dan membuat Xiao dapat menyaksikan di dalam otaknya bagaimana pemilik armor lama itu sebenar-benarnya merupakan jenius yang luar biasa di masa lalu, bahkan memiliki peran besar untuk menghadang para
musuh dari wilayah asing seorang diri, meskipun pada akhirnya dia harus terjatuh dalam kegelapan. Setelah melewati pengorbanan darah pahlawan yang dilakukan oleh para inspektur, warna gelap di permukaan armor perlahan menghilang dan digantikan dengan warna emas terang yang menandakan armor tersebut telah dimurnikan. Si Hao dapat merasakan betapa kekuatan armor Dewa Guntur setelah dimurnikan memang menjadi lebih besar dan langsung membukukan badan penuh terima kasih atas bantuan para senior. Tidak hanya membantu Xiao memurnikan armor Dewa Gunturnya, Xu Luwang juga memberikan satu lagi bantuan kepadanya, yaitu membuka formasi mistis Yao Tang yang dapat membawa seseorang melintasi 9 surga, 10 bumi dengan lebih cepat. Si Hao sudah merasa gembira berpikir bahwa setelah ini dia bisa langsung OTW ke Akademi Dewa Surgawi. Namun setelah memasuki formasi, si Hao malah terlempar ke sebuah tanah kumuh yang dipenuhi dengan banyak orang berpenampilan tidak kalah kumuhnya. Orang-orang berpakaian kumuh yang ada di tanah tersebut langsung memandang si Hao dengan tatapan bingung sekaligus julid, sehingga pemuda batu kecil itu pun mencari tahu apakah saat ini dia berada di Akademi Dewa Surgawi. Namun para penghuni tanah kumuh itu justru melemparkan tatapan bingung dan bertanya kapan akademi tersebut didirikan karena mereka belum pernah mendengarnya. Baru setelah melewati kebingungan demi kebingungan, si Hao pun diberitahu bahwa tempat ini disebut dengan tanah pengasingan dan orang-orang yang berada di sana merupakan penduduk 9 langit 10 bumi yang dihukum karena melakukan suatu kesalahan. Si Hao langsung tidak terima kenapa dia bisa dihukum padahal Jiade yang mengganggunya lebih dulu. Namun berhubung si Hao tidak mau membuang banyak waktu, ketika mbah-mbah yang kita panggil aja dia Tejo memberitahu satu-satunya cara keluar adalah mendapat pencerahan di altar Tao. Tanpa pikir panjang, pemuda batu kecil itu pun melompat ke atas altar dan mulai mengambil posisi lotus untuk berusaha mendapatkan pencerahan. Semua senior yang sudah lebih dulu dibuang ke tanah pengasingan langsung mendengus pesimis berpikir anak baru itu pasti hanya akan membuang-buang waktu karena sampai saat ini tidak ada satupun di antara mereka yang dapat memahami kitab surgawi Tao di dalam altar setelah ratusan tahun berlalu. Xiao sama sekali tidak mendengar penggibahan di sekitarnya dan fokus untuk mendapatkan pencerahan seperti ketika dia mengumpulkan energi abadi. Dan Tapi ternyata si anak baru ini benar-benar mendapatkan umpan balik dari altar Tao dan berhasil memanggil wujud asli plafon menapaki keabadian, di mana fenomena tersebut juga membuat semua penduduk tanah pengasingan mengetahui jika orang buangan baru ini sebenar-benarnya telah memiliki 3 untayan energi abadi. Tidak cukup membuat orang-orang terkejut melihat plafon menapaki keabadian, sekarang Xiao telah memasuki plafon penempaan Tao Agung dan mengalami beberapa pengujian sebelum akhirnya berhasil membuat bunga Tao Agung mekar di depan semua orang. Sekarang si Hao merasa bersalah telah mencurigai Sui Luweng dan berkata akan memberinya kesempatan mendapatkan keberuntungan langka karena pencerahan di altar Tao ini tidak salah lagi memang sebuah keberuntungan yang luar biasa. Si Hao yang sebelumnya merasa kesal menjadi gembira sekali lagi berhasil mendapatkan potensi keberuntungan langka yang dikatakan Sui Luweng, dan setelah berhasil membuat jalan keluar dari tanah pengasingan, si Hao pun mengajak orang-orang yang mau ikut untuk turut masuk ke dalam formasi teleportasi yang terbentuk. Hanya sekelompok kecil warga tanah pengasingan yang mengikuti si Hao, namun tidak salah lagi itu merupakan keputusan terbaik karena mereka dapat keluar dari tempat pembuangan yang telah menjadi penjara selama ratusan tahun tersebut. Karena merasa berhutang budi kepada si Hao, para penduduk tanah pengasingan termasuk Tejo ini bertanya siapakah nama dari penolong mereka tersebut. Dan tepat ketika si Hao menyebutkan nama Huang, tiba-tiba saja sebuah kabut hijau yang mengandung bau tak sedap meletus di sekitar mereka, dan ketika Xiao buru-buru berbalik, dia menemukan seorang bapak-bapak random entah dari mana sedang asyik nyantai rebahan sambil
minum homer di tebing tak jauh dari sana. Tanpa banyak babi bu bapak-bapak yang memperkenalkan diri dengan nama Yuan King itu sekali lagi meletuskan kabut berbau busuk dan menyebabkan Shi Hao sangat tidak tahu diri karena sudah kabur dari Akademi Dewa Surgawi, tapi malah berani sekali menggunakan formasi teleportasi seperti ini. Tejo sebagai ahli paling ujur di sana langsung dipenuhi keterkejutan ketika mendengar nama Yuan King, karena selain dikenal sebagai penjaga formasi teleportasi, dia juga merupakan ahli tingkat tinggi yang hampir mencapai ranah pelepasan diri atau Dunyi. Ketika mendapatkan penyerangan dari Yuan King seperti ini, Shi Hao langsung mengingat gangguan Jade tepat kali pertama dia memasuki gerbang kekaisaran dan mulai berpikir apakah di dalam internal akademi ada orang yang tidak senang dengan keberadaannya. Shi Hao berusaha untuk bersikap tenang dan bertanya apa yang harus dia lakukan. Ketika Yuan King berkata bahwa Shi Hao harus mengganti harta karun surga bumi yang terkuras karena pembukaan formasi dengan batu spiritual, penduduk tanah pengasingan sebelumnya tidak terima karena mencari batu primordial jelas adalah sesuatu yang sengaja dilakukan untuk merugikan Shi Hao. Namun tampaknya Shi Hao justru memilih untuk mengikuti permainan Yuan King dan bersedia mencari batu primordial sesuai permintaan penjaga formasi tersebut. Nah, tapi ternyata permainan Yuan King agak berbahaya juga karena penjaga formasi teleportasi itu menyegel meridian Shi Hao sebelum kemudian mengirimkan pemuda itu ke tambang kuno Taichu bersama para budak. Tempat itu merupakan lokasi yang dikenal sangat berbahaya sejak zaman kuno dan karena itulah Tejo dan kawan-kawan berpikir untuk segera mencari bala bantuan demi menyelamatkan tuan penyelamat dari kelicikan Yuan King. Sementara Shi Hao telah dipindah sekali lagi ke tambang kuno Taichu, teman-temannya yang sudah berada di Akademi Dewa Surgawi menjadi semakin khawatir karena penerimaan murid sudah lewat, namun pentolan geng mereka satu itu masih belum kunjung muncul. Namun karena lonceng akademi sudah berbunyi, mereka pun tidak bisa menunggu terlalu lama dan harus kembali lagi ke area dalam akademi. Di sisi lain, Shi Hao telah bergabung dengan para budak penambang ketika penanggung jawab tambang kuno yang bernama Wang Nian muncul dan mengumumkan bahwa sekarang penambangan akan kembali dijalankan. Selain itu, Wang Nian juga memberikan kesempatan bagi siapapun yang berani masuk ke dalam terdalam bagian tambang dan membawa batu kehidupan maka akan dibebaskan dari tambang, sekaligus juga dianggap sebagai tamu kehormatan keluarga Wang. Nah, ketika semua orang tidak ada yang berani mengambil kesempatan berbahaya itu, majulah Shi Hao dengan penuh ketertarikan yang membuat Wang Nian auto tersenyum senang ketika mengukur pondasi spiritualnya. Tawa Wang Nian menjadi semakin kencang setelah melemparkan batu ajaib penilai spiritual dan membawa bahwa pemuda agak lain yang maju sendirian ini memang benar-benar seorang jenius berbakat yang sepertinya cocok dengan misi penambangan bagian terdalam tambang kuno Taichu. Dengan satu gerakan, Wang Nian membatalkan segel meridian di tubuh Shi Hao dan membuat pemuda itu mampu mengeluarkan untaian energi abadinya sekali lagi. Dari misi ini, Shi Hao diberitahu bahwa batu kehidupan yang harus dia tambang akan digunakan oleh Tuan Putri Klan Wang yang bernama Wang Xi, di mana si Wang Xi ini ternyata juga merupakan murid inti Akademi Dewa Surgawi. Nah, karena Wang Xi sangatlah berharga bagi keluarga Wang, Wang Nian pun memberikan sebuah pusaka rahasia untuk membantu Shi Hao dan berharap pemuda itu pulang dari dasar tambang dengan kemenangan besar di tangannya. Begitu menerima akses pada pusaka rahasia, Shi Hao pun segera resmi masuk ke dalam dimensi dasar tambang kuno Taichu dan begitu menyusuri lorong masuk dia sudah langsung disambut dengan penampakan mayit kuno yang diselimuti oleh baju pusaka jangkrik ilahi Tianchan. Tidak menunggu lama setelah melihat mayit kuno, Shi Hao sama sekali tidak diberi kesempatan untuk berpikir karena mayit kuno itu sudah menembakkan laser dari matanya yang berisi catatan primordial sejati diagram 10.000 roh.
Dari catatan primordial sejati itulah Xiao mengetahui bahwa gua tambang ini dipenuhi dengan mayit master kuno kelas atas yang sangat berbahaya sehingga tidak berlebihan jika tambang kuno Taichu disebut sebagai kuburan ketua sekte kuno yang diliputi kematian. Nah, baru juga Xiao membantin tentang seberapa berbahayanya tambang ini, dia sudah diserang oleh mayit laba-laba kuno yang tanpa ampun sama sekali langsung menghempaskannya ke salah satu dasar tambang dengan kejam. Xiao harus menahan derita ketika merasakan tulang-tulang di tubuhnya terasa remuk karena serangan laba-laba kuno. Namun ekspresinya langsung berubah ketika melihat tempat dia dihempaskan adalah sebuah danau yang mengeluarkan aroma obat ilahi. Dan benar saja apa yang dipikirkan Xiao, beberapa saat kemudian dari tenang danau muncullah kura-kura putih yang merupakan sebuah obat panjang usia. Namun sebelum Xiao sempat menyentuhnya barang sedikit pun, si kura-kura putih ini sudah berlari dengan cepat dan bahkan tabir penghalang Xiao tidak dapat menahannya. Sekali lagi Xiao diliputi kekecewaan karena tidak dapat membawa pulang obat panjang usia. Namun setelah mengetahui bahwa air danau itu sendiri merupakan obat keabadian, Xiao tidak peduli apapun lagi ketika memasang penghalang di sekeliling danau dan mulai menyerap obat keabadian yang ada di dalamnya secara gila-gilaan. Sementara Xiao sedang menikmati keuntungan luar biasa dari tambang kuno Taichu, kita tengokin dulu yuk situasi di Akademi Dewa Surgawi yang masih membicarakan pengasingan uang ke tambang kuno Taichu. Banyak orang yang berpikir kalau keturunan darah pendosa 3000 provinsi itu pasti tidak akan bisa selamat, tidak terkecuali juga dengan Peri Yuchan. Meskipun selama ini dia menganggap Xiao adalah pemuda fuckboy yang sangat menyebalkan, entah kenapa Yuchan membenci pemikiran kalau Xiao benar-benar terbunuh di tambang kuno Taichu. Entah kenapa perasaannya menjadi semakin kacau ketika tubuh keduanya alias Qingyi datang dan menyatakan dia bersedia menyatu dengan Yuchan asalkan Tuan Putri Aula Butien itu mau membalaskan dendam Xiao dan menghabisi Yuan Qi. Namun anehnya, Yuchan yang selama ini terus menguber Qingyi agar bergabung dengannya malah menolak dan berkata bahwa dia baru mau menyatu ketika mereka sama-sama sudah menjadi Supreme Being atau makhluk tertinggi. Dengan catatan, Qingyi harus membuang semua perasaannya kepada Xiao. Oh iya, Supreme Being itu tingkatannya ada di atas Self-Realize yang juga merupakan ranah tertinggi di alam atas ya guys ya. Oke, sekarang kita pindah tempat ke Akademi Dewa Surgawi di mana geng motor Xiao mengalami perundungan dari murid wilayah lain yang berkata bahwa Xiao pasti sudah berubah jadi debu di dalam tambang sana. Qin Hao jelas tidak terima mendengar Xiao dihina dan langsung mengumandangkan tantangan pada para jenius muda sok keras ini. Kok jadi tantangan? Nah, ternyata bukan hanya adiknya yang ngamuk, abangnya pun ikutan muncul dan menunjukkan aura kemarahan ketika jenius-jenius wilayah lain merendahkan Xiao. Tidak terkecuali seorang pemuda bernama Lu Tuo yang secara gamblang berkata bahwa dia akan memberi uang pelajaran secara langsung kalau pemuda itu memang bisa keluar dengan selamat dari tambang kuno Taichu. Namun sebelum pertarungan pecah, tetua ketiga alias si Bambang sudah lebih dulu muncul dan menghentikan keduanya, baru kemudian mengumumkan bahwa hari ini dia resmi membuka akses menuju tambang kuno Taichu untuk para murid dan mempersilahkan mereka mengasah diri dengan kematian di dalam sana. Suasana di tambang kuno Taichu milik keluarga Wang ini masih sangat mencekam dan menakutkan di mana para budak dipaksa kerja sampai titik darah penghabisan. Namun hal itu masih lebih baik daripada kehilangan nyawa seperti Xiao yang telah dikirim ke pedalaman tambang. Kengerian itu juga turut dibagikan oleh Bambang kepada para murid Akademi Dewa Surgawi setelah mengumumkan bahwa sekarang seluruh murid Akademi diperbolehkan masuk tambang kuno untuk berlatih. Keputusan ini tidak terlepas dari banyaknya harta pusaka dan warisan ahli kuno yang tertinggal di tambang tersebut dan kesemuanya pasti akan memberikan keuntungan untuk para murid akademi.
Karena itulah demi memberikan kesempatan bagi murid-murid akademi untuk mencari peruntungan, namun tetap memastikan mereka mendapatkan perlindungan, Bambang pun mengeluarkan tungku 9 poniks yang dahulu juga berasal dari tungku tersebut, dan berharap tungku tersebut bisa membawa keselamatan untuk para murid yang masuk ke tambang. Geng motor Xiao sudah langsung bersemangat dan maju pertama kali ketika Bambang bertanya apakah ada yang mau mencoba masuk ke tambang. Namun kesempatan itu malah diserobot oleh adiknya Yuliu yang bernama Yuli sambil sok-sokan ingin ngetes ombak keadaan tambang kuno daripada geng Xiao yang belum mencapai ranah dewa surgawi seluruhnya. Karena dikompori oleh tetua satunya bahwa Yuling yang berasal dari wilayah surga tanpa batas seharusnya sangat berbakat, Bambang pun menyerahkan tungku 9 poniks kepadanya dahulu dan membuat geng motor Xiao hanya bisa mengutuk tidak terima dalam hatinya. Sementara Bambang mengeluarkan lentera jiwa untuk memantau fluktuasi kehidupan para murid, Xiao yang sudah lebih dulu berada di tambang kuno telah menyerap begitu banyak energi di danau obat keabadian, bahkan memanggil bunga dao yang memadatkan sesosok makhluk menyerupai jiwa primordialnya alias Shihodam, di mana Shihodam ini membawa ingatan masa lalu yang telah Xiao lupakan. Nah, sementara Xiao telah mendapat begitu banyak keuntungan dari tambang kuno Taichu, Yuling, dan anteknya baru saja sampai dengan kondisi setengah bengek karena ternyata perjalanan menuju tambang kuno ini masih sangat berbahaya meskipun mereka telah dilindungi oleh tungku 9 poniks. Yuling sudah sesumbar akan menemukan jasad uang dan menghancurkan jasad itu di depan semua teman-temannya sebelum si empunya jasad malah menunjukkan dirinya sendiri dan membuat adik Yuliu yang sok keras itu auto terbagung-bagung sama sekali tidak menyangka pemuda itu masih hidup padahal sudah berbulan-bulan berada di tambang kuno Taichu. Xiao tidak banyak cincong ketika mendengar keterkejutan Yuliu, malah meledakkan energinya udah banyak buff setelah melakukan retreat di kolam keabadian. Melihat Huang mendapatkan berkat surga sedemikian rupa, jelas saja atuh membuat Yuling tidak terima dan langsung memerintahkan antek-antek dajalnya untuk menyerang pemuda itu. Namun Xiao masih bersikap sangat santai ketika memanggil binatang-binatang roh dari berbagai elemen dao yang dia miliki, di mana gempuran binatang roh itu benar-benar meninggalkan kerusakan pada tungku 9 poniks hingga membuatnya kembali ke akademi. Sekarang mereka sudah kehilangan perlindungan dari tungku poniks 9 dan hal itu membuat Yuling tidak punya pilihan kecuali mengandalkan kekuatannya sendiri. Adik Yuliu itu merapal teknik royokan dengan teman-temannya dan memunculkan seekor badak bulan yang merupakan teknik rahasia klannya. Namun lagi-lagi Xiao masih bersikap luar biasa santai ketika melepaskan kekuatan supranatural bunga atau agung yang memiliki kemampuan untuk mematahkan teknik pusaka. Hanya dalam satu kali tabrakan badak bulan itu meletus dan sisa kelopak bunga atau agung menyembul ke arah Yuling dan kawan-kawan dengan begitu kejam. Tidak hanya mengalahkan Yuling dan kawan-kawan, Xiao juga menyegel mereka dan mengambil botol giok berisi darah poniks yang kelompok itu bawa. Nah, mumpung sekarang dia sudah bersama geng surga tanpa batas, Xiao pun membaca pikiran Yuling demi mencari tahu alasan Yuan King mengincarnya. Yuan King itu penjaga formasi teleportasi yang masukin Xiao ke tambang ya guys. Masih ingat kan? Setelah melakukan penelusuran, Xiao pun melihat sesosok pemuda asing yang membuatnya bertinyi-tinyi apakah dia pernah memiliki masalah dengan pemuda itu. Sementara Xiao mulai menangkap identitas musuh baru yang belum dia kenal, Bambang melihat tungku poniks kembali dan menjadi agak khawatir pada kondisi murid-muridnya meskipun api jiwa mereka belum padam. Karena itulah Bambang mengirimkan lebih banyak murid untuk mengecek, di mana murid-murid ini langsung bertemu dengan Xiao dan bersikap sok keras hanya karena pemuda yang mereka temui masih berada di ranah pengorbanan suci. Xiao sudah memperingatkan mereka untuk gak usah banyak cincong lah, gak usah ganggu-ganggu.
namun karena orang-orang so yes ini enggak bisa dikasih tahu pakai mulut, ya si Hao tidak punya pilihan kecuali mengasih tahu pakai bogeman penuh cinta kasih. Situasi menjadi semakin menakutkan ketika lentera jiwa para murid yang dikirim mulai menunjukkan keanehan dan membuat geng motor si Hao menjadi tidak sabar meminta izin untuk ikut masuk ke tambang dan mencari orang-orang yang hilang. Sebenarnya para tetua mulai berpikir bahwa mengirim murid ke dalam tambang sepertinya bukanlah keputusan yang benar. Namun sebelum dua tetua itu bertindak secara pribadi maupun Chow Yuseng dan kawan-kawan mendapatkan izin untuk masuk ke tambang, bola-bola merah aneh mulai bermunculan diikuti dengan kembalinya Tungku 9 Phoenix yang membawa serta seluruh murid yang telah dikirim masuk ke tambang dalam kondisi tak sadarkan diri. Tanpa memperdulikan huru-hara apa yang sedang terjadi di luar sana, si Hao masih terus melanjutkan kultivasinya di kolam obat keabadian sampai kemudian secara tidak sengaja menyaksikan terbukanya nirvana istana obat keabadian yang membuat tubuh fisiknya menjadi lebih murni. Namun sebelum si Hao menelaah lebih dalam tentang nirvana istana obat, ada hal lain yang membuatnya jauh lebih terkejut lagi, yaitu jejak sebuah tablet Giok kuno berisi teknik rahasia istana tertinggi yang pernah Abah Ki Daulin ceritakan, yaitu teknik surgawi 6 jalan reinkarnasi. Melihat kesempatan yang begitu luar biasa, si Hao pun tanpa ragu mendekati slip Giok meskipun untuk melakukannya langsung dihujani tekanan energi yang luar biasa. Setelah berhasil melewati tekanan energi, sampailah si Hao di sebuah area gelap dengan 6 patung raksasa yang disinyalir merupakan orang dari zaman kuno. Jantung si Hao berdebar kencang ketika berpikir apakah 6 orang ini merupakan kaisar abadi di masa lalu, di mana kaisar abadi itu bisa dibilang puncak tertinggi kultivasi di Wanmisi Jiraya ya guys ya. Sebelum si Hao mendapat jawaban atas pertanyaannya, 6 patung kuno itu seolah beresonansi dengan keberadaan kulit binatang yang dulu sempat didapatkan si Hao ketika berada di alam Dewa Void. Dengan demikian, si Hao pun mendapat kesempatan untuk membuka teknik surgawi yang didemonstrasikan secara langsung melalui jasad seorang kaisar abadi. Si Hao yang memang anak ambis jelas menganggap momentum itu sebagai kesempatan untuk memperkuat diri dan tenggelam dalam intisari teknik 6 jalan reinkarnasi yang ternyata berkolerasi dengan kulit binatang tersebut. Namun melihat potensi mendapatkan harta pusaka ternyata membuat si Hao sedikit serakah dan hampir saja mengalami penyimpangan karena mempelajari sebuah harta pusaka tanpa kitab tahu. Akhirnya si Hao pun kembali ke istana kegelapan tempat 6 patung kuno berada dan menyaksikan hal yang luar biasa membagongkan ketika patung-patung itu melepaskan tanda darah pendosa. Si Hao langsung bertanya-tanya apakah berarti 6 kaisar abadi di zaman kuno ini sebenar-benarnya adalah leluhurnya yang juga leluhur darah para pendosa. Namun lagi-lagi sebelum si Hao mendapatkan jawaban atas pertanyaannya, pemuda batu kecil itu sudah lebih dulu dilemparkan ke dalam dimensi fragmen ingatan gerbang kekaisaran purba yang memberinya kesempatan untuk menyaksikan bagaimana peperangan di perbatasan belantara pada zaman kuno, di mana ketika zaman itu orang-orang yang memimpin 9 surga 10 bumi tidak lain adalah 6 raja belantara yang juga merupakan para leluhur darah pendosa. Setelah melihat ingatan itu, hati si Hao terasa sangat terenyuh bertanya-tanya siapa orang yang berani memutarbalikan sejarah sampai menyebabkan kemuliaan garis darah leluhurnya berubah menjadi tanda darah pendosa. Ketika si Hao semakin memahami rahasia di balik gerbang kekaisaran inilah, gejolak energi di istana kegelapan menjadi semakin dahsyat dan membuat pemuda batu kecil itu akhirnya memutuskan untuk menuntaskan upayanya dalam mempelajari teknik surgawi 6 jalan reinkarnasi yang selain merupakan teknik rahasia istana tertinggi, ternyata juga merupakan teknik peninggalan leluhur darah pendosa. Si Hao melintasi pengalaman spiritual luar biasa ketika mempelajari teknik surgawi 6 jalan reinkarnasi, namun kemudian menyadari bahwa teknik itu sebenarnya malah bertentangan dengan prinsip yang dia cari selama ini.
Ingat ya guys ya, kalau Si Hao ingin melawan hukum surga demi menyelamatkan orang-orang yang berharga buat dia. Nah, karena penasaran tentang apa rahasia di balik jurus kuno ini sehingga bertentangan dengan keyakinannya, Si Hao pun berusaha mempelajari teknik 6 jalan reinkarnasi lebih dalam dan mulai menyaksikan 6 gulungan gambar tau yang mewakili 6 gerakan teknik surgawi 6 jalan reinkarnasi meliputi tau surgawi, tau hantu, tau manusia, tau siluman, tau iblis, dan tau binatang. Si Hao telah melihat seluruh gambar tau yang ada di dalam teknik surgawi 6 jalan reinkarnasi dan masih berpikir bahwa sepertinya makna teknik surgawi ini belumlah dia pahami secara mendalam. Baru setelah berkali-kali mempelajari teknik dari berbagai sudut pandang, Si Hao pun mulai memahami makna jalan 6 reinkarnasi yang sebenarnya, di mana reinkarnasi bukan hanya tentang perpindahan jiwa atau kehidupan, namun juga merujuk pada siklus elemen di alam semesta. Sekarang Si Hao telah memahami jurus pembuka teknik 6 jalan surgawi ini dalam makna yang sebenar-benarnya dan berpikir bahwa seharusnya urusan ini telah selesai, sehingga dia pun berencana untuk segera pergi sekaligus juga melanjutkan petualangannya dengan identitas yang berbeda. Si Hao yakin bahwa masih ada banyak orang di Akademi Dewa Surgawi yang mengincarnya dan oleh karena itulah dia tidak mau antek Dajjal itu mengetahui identitasnya dengan cepat. Karena itulah Si Hao menggunakan penyamaran part keduanya setelah Huang dan menumpang di kapal budak yang kebetulan sedang menuju wilayah surga tanpa batas tempat Akademi Dewa Surgawi berada. Singkat cerita, sampailah Si Hao di Akademi Dewa Surgawi setelah mengalami keterlambatan beberapa bulan sejak waktu penerimaan murid baru. Ketika Si Hao berpikir bahwa keterlambatan beberapa bulan seharusnya tidak akan menimbulkan banyak kerugian, seorang murid baru lain justru sudah menggigil ketakutan karena mendengar banyak jenius dibuang ke tanah pengasingan karena terlambat 1 bulan. Namun huru hara di antara murid yang telat ini segera dipecahkan dengan kemunculan salah satu jenius Akademi Dewa Surgawi Lu Tuo alias murid So Yes yang di episode sebelumnya hampir baku hantam sama Si Hao itu loh. Masih inget kan? Tidak hanya Lu Tuo yang muncul, beberapa jenius lain mulai dari Yao Yue sampai Feng Xingtian, di mana tuan muda keluarga Feng ini sepertinya adalah pemuda asing yang Si Hao lihat di ingatan para murid sok keras ketika berada di tambang kuno sebelumnya. Alasan murid-murid jenius ini keluar adalah untuk mencari calon pelayan perang dan pelayan perang ini merupakan status terbaik yang bisa didapatkan oleh murid-murid telat seperti mereka. Dan benar saja tanpa banyak basa-basi, sama sekali Lu Tuo langsung mengambil kesempatan pertama untuk memilih pelayan perang dan menunjuk murid perempuan yang sebelumnya menggigil ketakutan di depan Si Hao. Murid perempuan bernama Ye Luying itu segera meledak dalam kegembiraan dan membuat murid lain langsung mempromosikan diri mereka tidak terkecuali Bai Hong dari klan Harimau Putih yang akhirnya menjadi pelayan Yao Yue. Nah, acara pemilihan yang sudah berjalan itu sekali lagi dibuat pecah ketika sesosok kecantikan luar biasa turun dari langit, di mana gadis rupawan itu sebenar-benarnya adalah tuan putri klan Wang yang bernama Wang Xi yang sebelumnya menjadi alasan Si Hao menelusuri tambang kuno. Emang nih Wan Mishiji nih wanita-wanitanya itu tuh edan ya, nggak bisa ada lawan gitu. Seperti sedang dipermainkan oleh takdir ketika tuan putri keluarga Wang muncul, dia langsung menunjuk ke arah Si Hao seolah memerintahkan pemuda itu untuk jadi pelayannya. Tapi ternyata seperti yang sudah kita lihat di episode sebelumnya, Si Hao diminta oleh Wang Xi untuk menjadi pelayan perangnya, namun pemuda batu kecil itu menolak karena merasa kemampuannya sendiri cukup untuk menjadi murid resmi. Wang Xi menjulit dalam hatinya melihat Si Hao menggunakan gelang Fajra yang merupakan tanda seseorang dikirim menjadi pelayan, namun terlihat begitu sombong seperti ini. Akhirnya Wang Xi pun menantang Si Hao di depan semua orang dengan dalih menguji apakah kekuatannya sebesar omongannya yang pemuda itu keluarkan.
Sulan. Nah, setelah Wang Xi melepaskan bola energi ke arah Si Hao, ternyata pemuda itu memang benar-benar mampu menghalaunya dengan begitu mudah. Sekarang baru Wang Xi sedikit percaya kalau Si Hao memiliki beberapa kemampuan, apalagi setelah melihat kalau pemuda itu sebenar-benarnya telah mengembangkan dua energi abadi. Ketika Si Hao hendak berjalan melewati Wang Xi seolah meminta tuan putri keluarga Wang tersebut untuk tidak mengganggunya, pemuda batu kecil itu mencium aroma Homer yang sangat kuat, di mana setelah mengitarkan pandangan, sumber dari aroma minuman haram itu berasal dari si penjaga formasi teleportasi, sekaligus juga orang yang telah melemparkannya ke tambang kuno Teichu alias Yuan King. Ternyata Yuan King datang untuk mengantar cucu kesayangannya yang bernama Yuan Peng dan menempati spot terakhir sebagai murid resmi Akademi Dewa Surgawi. Kedatangan Yuan King sama sekali tidak disambut dengan hangat oleh tetua kedua karena sudah menjadi rahasia umum bahwa penjaga formasi itu memang dengan sengaja menyingkirkan seorang jenius demi merebut spot terakhir memasuki akademi untuk cucunya sendiri. Ya, jenius yang dimaksud tidak lain dan tidak bukan adalah Si Hao ya guys ya. Di sini Si Hao juga baru tahu alasan sebenarnya Yuan King mengencarnya dan hal itu jelas saja membuat dia tidak terima. Tetua ketiga pun tidak senang dengan cara Yuan King menggunakan jalur belakang untuk menyekolahkan cucunya di Akademi Dewa Surgawi, namun dia tidak bisa berbuat apa-apa karena secara resmi Yuan Peng memang telah mendapatkan spot terakhir sebagai murid setelah kabar tentang Huang yang memasuki tambang kuno menghilang. Karena kabar tentang Yuan King yang melakukan kecurangan demi cucunya sudah menjadi rahasia umum, meledaklah penggibahan orang-orang tentang pemuda itu yang langsung membuat mbahnya marah ketika memperingatkan siapapun yang mengganggu cucunya akan dia habisi. Xiao sudah hampir turut meledak dalam kemarahan sebelum Wang Xi menjelaskan padanya bahwa kuota murid resmi memang sudah habis. Dan oleh karena itulah dia ingin mengundang Xiao sebagai teman diskusi kalau memang pemuda itu tidak mau jadi pelayan perangnya. Karena merasa memiliki dendam pada Yuan King yang perlu diselesaikan lewat Yuan Peng, Si Hao pun menerima tawaran Wang Xi dan akhirnya mengikuti tuan putri keluarga Wang itu menuju kediamannya. Beberapa saat kemudian sampailah mereka kedua di kediaman Wang Xi dan langsung disambut oleh pelayan perang senior bernama Sulan. Berhubung Wang Xi dipanggil oleh tetua akademi, Sulan pun mengambil alih Goa Tur untuk Si Hao dan langsung memperingatkan pemuda itu untuk tidak besar kepala karena Wang Xi memilihnya. Harus paham dengan posisinya yang hanyalah pelayan perang dan meminta pemuda itu untuk menjaga jarak dengan tuan putrinya. Namun Si Hao sama sekali tidak mendengar ocehan itu, bahkan karena Wang Xi sudah mempersilahkannya untuk memilih tempat kultivasi, Xiao tanpa segan masuk ke dalam sebuah bilik ruang yang ternyata merupakan kamar pribadi Wang Xi. Sebelum Sulan bisa mengusir Si Hao dari tempat pribadi tuan putrinya, tiba-tiba saja muncullah sosok bersurai merah yang merupakan pelayan perang Yao Yue, di mana sosok bersurai merah bernama Qilin ini terkenal dengan lambe turahnya yang hobi menyebarkan gosip-gosip ke seluruh akademi. Dan benar saja tidak menunggu lama setelah Qilin keluar dari area kediaman Wang Xi, sahabat Yao Yue itu sudah menyebarkan bahwa tuan putri keluarga Wang yang terhormat telah membawa seorang pria ke atas ranjangnya dengan alibi rekan diskusi. Berita itu langsung membuat jajaran penggemar Wang Xi menggelo, termasuk salah satunya Xiao Jilu yang bertinyi-tinyi kenapa Si Hao berhasil memikat Wang Xi padahal doi yang ganteng luar biasa selalu gagal. Si Hao yang ingin Xiong Jilu menerima kenyataan langsung menyodorkan cermin segede gaban dan membuat pemuda yang sepertinya berasal dari klan binatang itu auto ngamuk menunjukkan wajah aslinya. Namun tanpa butuh banyak waktu Si Hao langsung menggeprek Xiong Jilu sebelum kemudian berlanjut kepada temannya yang bernama Wang Lin yang auto tepar hanya dengan satu serangan. Namun ternyata masalah tidak selesai sampai di situ saja karena sedetik kemudian orang yang paling dia cari alias Yuan Peng malah setor muka sambil berbicara omong kosong bahwa Wang Xi adalah gadisnya. So yes banget kayak masuk ke akademi lewat jalur halal aja. Di roasting Si Hao sedemikian rupa jelas membuat Yuan Peng tidak terima dan hendak mengajak pemuda anta beranta itu untuk baku hantam. Tapi tiba-tiba
Tapi tepat ketika Xiao sudah hampir memberi tuan muda itu pelajaran, datanglah Wangzi yang meminta mereka untuk berhenti sambil mengingatkan Xiao kalau Akademi Dewa Surga melarang saling bunuh. Xiao-nya udah diem, tapi emang nih kutu kupret satu sok kerasnya di luar nulur Nurul, dan malah berusaha untuk menyerang Xiao sekali lagi. Ya, Xiao mah lu jual gua beli, sehingga tanpa pikir panjang langsung menghalau plus memberikan serangan balik yang membuat Yuan Peng jatuh terguling beberapa kali. Wangzi hanya bisa menahan kekehannya melihat Xiao dan meminta pemuda itu untuk tidak membuang kekuatannya untuk hal sia-sia, karena sekarang ada urusan lain yang jauh lebih besar berhubung Akademi telah membuka tanah ujian dalam rangka mempersiapkan perang besar. Wangzi menjelaskan bahwa ada kitab abadi dan harta pusaka yang tersimpan di dalam tanah ujian, dan meskipun ada begitu banyak peluang itu juga diikuti dengan ancaman dan tantangan yang tidak kalah banyak. Karena itulah Wangzi dengan berbaik hati memberikan Xiao beberapa tetes darah Phoenix, karena satu-satunya cara mempersiapkan diri menghadapi tantangan itu adalah mencari terobosan. Dengan bantuan darah Phoenix pemberian Wangzi, Xiao berhasil memekarkan bunga Tao Agung keduanya, dan tidak lama setelah melakukan terobosan, Xiao, Wangzi dan seluruh murid resmi Akademi Dewa Surgawi pun memulai perjalanan mereka menuju peninggalan kuno medan perang keluarga abadi. Ketika berada di kapal ruang angkasa, Xiao melihat anggota geng motornya namun memutuskan untuk tidak bergabung lebih dulu karena merasa waktunya belum tepat. Seperti biasa, perjalanan kali ini juga dipimpin langsung oleh tetua ketiga alias si Bambang yang mengingatkan semua murid untuk berhati-hati karena mereka sedang memasuki peninggalan kuno abadi. Bambang menekankan sekali lagi bahwa perjalanan ini dilakukan untuk mempersiapkan perang besar, dan oleh karena itulah siapapun yang bisa menciptakan sebuah sistem kultivasi baru maka akan mendapatkan pembelajaran full service dari akademi. Nah, ketika masih husyuk memberikan pengarahan, muncul seekor monster yang menerobos kapal sehingga Bambang pun segera mengambil tindakan. Menurut Bambang, monster-monster semacam ini berasal dari aura jahat yang terkumpul dari semua ahli yang telah mati sia-sia selama berada di tanah ujian. Karena itulah untuk meminimalisir kehilangan jenius lagi, Akademi akan memberikan satu jimat kehidupan untuk semua murid, sementara mereka yang bukan murid resmi dengan berat hati harus berusaha melindungi diri sendiri-sendiri. Xiao sama sekali tak gentar ketika mendengar peringatan Bambang, karena memang dari pengalamannya orang yang tidak bisa melindungi diri jelas tidak berhak untuk berdiri di puncak kultivasi. Lagi pula menghadapi hewan-hewan seperti ini jelas bukanlah perkara sulit bagi Xiao yang sudah melarikan diri dari kematian sejak masih bocil. Tidak menunggu lama setelah Bambang memberikan arahan sekaligus bagi-bagi jimat kehidupan pada murid resmi, ekspedisi memasuki tanah peninggalan keluarga abadi pun dimulai. Namun sebelum memasuki tanah ujian, lagi-lagi si anjing satu Yuan Peng mengganggunya dan meminta Xiao untuk tidak mendekati Wangzi kalau tidak mau dibuat Shadaqallahul Azim. Ya, bukannya si Hao naksir sama si Wangzi atau apa, tapi selain mbahnya kurang ajar, ternyata Yuan Peng ini juga enggak kalah kurang ajarnya sama mbahnya, sehingga Xiao pun bertekad akan memberi tuan muda keluarga Yuan yang manja maju mundur cantik itu pelajaran penting selama mereka berada di tanah ujian. Karena ekspedisi telah dimulai dan murid-murid akademi sudah pada nyebar, Xiao bersama dengan Wangzi pun turut memasuki tanah ujian, dan menurut petunjuk tuan putri keluarga Wang tersebut, mereka harus mendekati gelombang binatang untuk menemukan benda pusaka. Nah, sesuai dengan pengetahuan yang dimiliki oleh Wangzi, dua muda-mudi itu pun menemukan gelombang binatang buas pertama mereka dan langsung terlibat baku hantam sengit, di mana untuk kali pertama Xiao menyaksikan kemampuan bertarung Wangzi yang memang layak dipuji sebagai tuan putri salah satu keluarga bangsawan 9 langit. Xiao juga tidak mau kalah dan membuat Wangzi lagi-lagi hanya bisa tertegun melihat kekuatan Xiao yang kayaknya kok gak mungkin kalau dikirim cuman jadi pelayan atuh. Setelah bertarung dengan gelombang binatang yang tak ada habisnya untuk cukup waktu lama, Wangzi pun mulai bengek sehingga Xiao berniat untuk memanfaatkan momen itu, berpergian sendirian dan memberikan pelajaran kepada Yuan Peng sesuai apa yang dia rencanakan.
Astagfirullah, balelol gini atuh. Nah, ketika si Hao mulai bergerak, secara kebetulan Yuan Peng ini juga lagi gangguin geng motornya, lebih tepatnya King Hao yang merupakan adik kesayangannya. Yuan Peng menambahkan kesulitan King Hao yang sudah susah payah bertahan dari serangan gelombang binatang, hingga membuat Tuan Muda Gunung Bulau itu kesal sendiri, meminta Yuan Peng melawannya secara jantan. Setelah mengganggu King Hao, Yuan Peng juga mengganggu Chow Yuseng sambil menyebut-nyebut betapa 3.000 provinsi memang telah mengalami kemerosotan dan dipenuhi dengan pengecut lemah, hingga tiba-tiba tiba-tiba saja dia sudah tersungkur di tanah bersama gelombang binatang setelah Xiao menendangnya penuh cinta kasih, sebelum kemudian menerbangkan giok jimat kehidupan miliknya, hingga membuat Yuan Peng tidak memiliki jalan ngecit untuk menyelamatkan diri dari bahaya. Nah, Xiao sudah siap menggeprek Yuan Peng, tapi dia tidak mau melakukan itu di depan anggota geng motornya, sehingga identitas samarannya tetap terjaga. Akhirnya dibawalah Yuan Peng dan Antek dajalnya menjauh untuk mencari lokasi baku hantam yang lebih cocok. Begitu diturunkan, Yuan Peng langsung mengeluarkan satu lagi harta pusaka yang diberikan kakeknya, yang membuat Xiao auto berdecak malas mengatakan bahwa harta yang diberikan Yuan King hanyalah rongsokan. Dan benar saja, setelah beberapa benda pusaka dikeluarkan oleh Yuan Peng, si Hao masih bisa menghempaskan semuanya, termasuk juga 2 Antek dajalnya dengan satu serangan Kun Peng, hingga membuat Yuan Peng hanya memiliki penghalang armor penyu sebagai satu-satunya harta yang melindunginya dari pemuda antah berantah ini. Meski demikian, setiap kali si Hao meninju penghalang penyu, Yuan Peng tetap merasakan dampak dari serangan itu dan dipaksa meludahkan seteguk darah dari mulutnya. Tanpa menahan diri sama sekali, si Hao melayangkan pukulan puluhan bahkan ratusan pukulan yang membuat Yuan Peng auto pushang 7 keliling kayak mau nagih utang, tapi yang ditagih malah lebih galak. Setelah melayangkan ratusan pukulan, si Hao melayang sebentar sebelum memanggil pedang guntur yang mampu menghancurkan penghalang armor penyu dengan sekali tebasan. Setelah armornya hancur, Yuan Peng yang sudah bengek setengah hidup langsung dipenuhi dengan ketakutan sekaligus kengerian. Dan meskipun si Hao memang kuat, namun hal yang membuatnya sangat takut dan khawatir adalah hanya ada satu murid baru di Akademi Dewa Surgawi yang memiliki potensi semenakutkan ini. Dan satu-satunya murid baru itu adalah Huang, yang seharusnya telah diungsikan jauh-jauh ke tambang kuno Taichu oleh kakeknya. Oke, kita masih stay di tebing abadi rusak yang menjadi lokasi baku hantam antara Xiao dengan Yuan Peng, di mana pertarungan juga masih sangat berat sebelah dan hanya tinggal menunggu waktu saja sampai Yuan Peng benar-benar dihabisi. Yuan Peng yang sangat paham bahwa dia tidak akan bisa menghadapi pemuda antah berantah yang kemungkinan Huang ini, langsung mengancam dan mengatakan bahwa kakeknya tidak akan diam saja kalau tahu Huang membunuhnya. Namun si Hao sama sekali tidak menunjukkan rasa gentar, malah berkata bahwa dia akan membuat Yuan Peng segera menyusul cucunya. Setelah itu, tanpa menunggu sepatah kata pun keluar dari mulut Yuan Peng, Xiao segera merobek tubuh pemuda itu dengan satu ayunan pedang guntur. Yuan Peng sempat berhasil menyelamatkan jiwa primordialnya dengan jimat kehidupan yang diberikan oleh Akademi Dewa Surgawi, namun Xiao langsung menghancurkan jimat tersebut yang diikuti dengan menggunakan darahnya untuk mengukir kutukan yang memutus garis keturunan keluarga Yuan. Baru setelah menyelesaikan urusan Yuan Peng, Xiao pun pergi ke alam keluarga abadi tempat Wang Xi sebelumnya beristirahat, dan melihat tuan putri keluarga Wang itu ternyata sudah terlibat baku hantam sengit entah dengan siapa. Xiao menawarkan bantuan kalau memang Wang Xi membutuhkan, namun salah satu dewi kecantikan akademi itu memintanya untuk tinggal karena saat ini dia sedang terlibat pertarungan dengan geng murid 3 Bunga Dao. Si Hao tidak memaksa juga karena ya alhamdulillah kalau emang gak perlu baku hantam, dia malah bisa menikmati pertarungan tingkat tinggi ini dengan leluasa. Ketika pelayan para murid resmi lain sudah pada bengek, si Hao terbang merendah untuk menyaksikan bagaimana para murid top ini menunjukkan kekuatan 3 Bunga Dao mereka masing-masing. Apalagi seorang kultivator 3 Bunga Dao seharusnya memiliki kekuatan untuk menciptakan sebuah domain yang kurang lebih kayak ranah niat di
Renegade Immortal lah kalau kalian nontonin si Wang Lin ya guys ya. Mana suaranya nih yang nontonin si Wang Lin di Cakradiva Reinkarnasi? Tulis dong di kolom komentar. Dan benar saja tidak menunggu lama setelah Xiao menjauh, Wang Xi mengeluarkan semacam celok yang dipetik dan menggunakan alat tersebut untuk memanggil domain istana surgawi. Sebuah istana megah yang dililit oleh naga raksasa muncul di depan mata semua orang sebelum menyerbu ke arah Lu Tao dengan ganas. Tidak mau melihat Wang Xi keasyikan flexing melulu, Lu Tao pun juga memanggil keluar domainnya sendiri yaitu domain hutan bambu dan membuat Raja Naga Raksasa Wang Xi harus berjibaku melintasi bambu-bambu yang menjulang tinggi. Wang Xi tahu bahwa cara yang biasa-biasa saja tidak mungkin bisa mengalahkan Lu Tao dan karena itulah dia memetik gitar istana abadinya dengan lebih keras. Nah, kalau Wang Xi bertarung sendiri melawan Lu Tao mungkin pertandingan akan berlangsung dengan alot, namun ternyata di tengah-tengah Xuan Kun dan Yao Yue yang sebelumnya anteng malah join baku hantam dan keduanya sama-sama mendukung Wang Xi melawan Lu Tao. Serangan pertama masih bisa diatasi Lu Tao dengan selamat sejahtera sentosa dan langsung beradu dengan domain formasi batu milik Xuan Kun. Hutan batu menyebar di alam keluarga abadi, namun ketika para pelayan sudah kebingungan menyelamatkan dirinya, Xiao masih nyantai karena semua efek pertarungan ini sama sekali tidak membuatnya dirugikan. Nah, lagi-lagi kalau baku hantamnya 1 lawan 1, pertarungan pasti masih akan berjalan seimbang. Namun situasi menjadi sangat merugikan untuk Lu Tao setelah Yao Yue yang sebelumnya diam-diam baik di pinggiran juga menunjukkan domain hutan bunga miliknya dan membuat Xiao akhirnya sadar kalau sepertinya 3 murid top ini sedang beramai-ramai mengeroyok Lu Tao. Setelah digempur dengan 3 domain 3 bunga beramai-ramai, Lu Tao yang hanya sendirian jelas langsung mendapatkan serangan balik yang cukup berat dan membuat domain hutan bambunya menghilang dalam sekejap mata. Memahami bahwa dia sedang ditargetkan, Lu Tao mengingatkan bahwa hanya ada 1 orang yang akan memenangkan perlombaan alam perang ini dan bagaimana ketiga pengeroyoknya akan memutuskan 1 tempat tersebut. Ketika ketiganya saling pandang, Lu Tao pun memanfaatkan waktu untuk melarikan diri. Sementara Wang Xi yang juga mulai menyadari perkataan Lu Tao berencana untuk ikut pergi juga dari tempat itu. Namun situasi sekali lagi berubah dengan cepat ketika Xuan Kun akhirnya menyerang Wang Xi dan Yao Yue tampak buru-buru menyelamatkannya. Tapi ternyata... Tapi ternyata sikap sok baik hati itu hanyalah penghalian isu karena nyatanya Yao Yue justru memperkuat penjara batu Xuan Kun dan membuat Wang Xi saat ini menjadi sasaran selanjutnya untuk menghilangkan pesaing memenangkan ekspedisi alam perang. Si Hao hanya geleng-geleng kepala karena sempat husnudzon sama Yao Yue dan berhubung saat ini Wang Xi sudah tidak memiliki sekutu lagi, si Hao pun mau tidak mau menyelamatkannya karena bagaimanapun gadis itulah yang membawanya masuk ke Akademi Dewa Surgawi. Karena tidak mau terlibat dengan pertarungan para murid top, Xiao hanya membawa Wang Xi pergi saja dan Tuan Putri keluarga Wang yang memahami hal itu segera menggunakan warisan pribadi keluarganya, yaitu rune penambah kecepatan untuk melarikan diri. Yao Yue yang sudah tinggal selangkah saja menghabisi saingan terbesarnya tentu merasa kesal bukan kepala melihat ada seseorang entah siapa membawa Wang Xi pergi. Sementara itu si Hao yang tidak habis pikir langsung bertanya apakah semua orang surga tanpa batas akan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan sesuatu seperti ini. Wang Xi dengan dingin berkata bahwa dia akan dibunuh kalau tidak membunuh orang lain lebih dulu. Dan sekarang dia tidak memiliki pilihan lain kecuali bersekutu dengan Lu Tao. Berhubung Yao Yue sudah bersekutu dengan Xuan Kun. Nah, ketika masih husyuk melarikan diri, tiba-tiba saja sebuah angin yang membawa kekuatan dan aura luar biasa menyebar dan membuat keduanya buru-buru menepi.
Baru setelah mencari tempat untuk menepi, si Hao melihat ada semacam raksasa tanpa kepala yang melintas dan baru mengetahui bahwa raksasa itu sebenarnya merupakan ahli era kuno yang tubuhnya dikubur di tanah ilahi sehingga rohnya masih ada sampai saat ini. Si Hao kemudian berpikir agar Wang Xi berdiam dulu saja di tempat tubuh ilahi yang kemungkinan akan dihindari banyak orang ini. Sementara dia akan menyusur lebih jauh dan mungkin kalau ketemu Yao Yue sama Xuan Kun bakal sekalian dihabisin. Namun sebelum Xiao sempat merealisasikan rencana itu, sebuah pusaran merah pekat muncul di langit diikuti dengan menyembulnya mata raksasa yang merupakan teknik pencarian klan Peng milik Peng Xian. Tidak menunggu lama setelah muncul mata raksasa itu menembakkan laser mungkin untuk mencari target yang akan dilahap kekuatannya oleh Feng Xingtian. Pemandangan ini membuat Wang Xi hanya bisa geleng-geleng kepala karena ketika dirinya Lu Tao, Yao Yue dan Xuan Kun sibuk saling tikam menikam, tuan muda klan Feng itu sudah sibuk untuk menggali peluangnya sendiri. Dengan warisan tingkat tinggi dan semacam teknik kegelapan kuno, mungkin Feng Xingtian akan mendapat peluang yang lebih banyak dibanding mereka semua. Si Hao mengingat bahwa Feng Xingtian adalah orang yang ada di dalam ingatan Yuling. Siapa eta adiknya Yuliu lah eta pokoknya ya guys ya. Hal itu pun membuat si Hao menjadi gemes dan meminta Wang Xi mencabut Fajra di kepalanya kalau ingin selamat. Saha teh namanya teh guys? Coba tulis di kolom komentar atuh. Awalnya Wang Xi masih bingung nih bocah mau ngapain. Namun melihat reaksi si Hao yang begitu besar, tuan putri keluarga Wang itu kemudian berpikir bahwa mungkin saja pemuda aneh yang dikirim untuk menjadi pelayannya ini pernah ditekan oleh keluarga Peng. Tidak menunggu lama setelah gelang Fajra keluarga Wang yang ada di kepalanya terlepas, Xiao pun mencari pusat energi Feng Xingtian dan menemukan bahwa sepertinya tuan muda keluarga Feng itu juga sedang terlibat baku hantam dengan Yao Yue masih featuring Xuan Kun di puncak kehampaan Agung Taisu. Si Hao cukup terkejut karena ternyata dengan teknik warisan kuno klannya tersebut, Feng Xian mampu menekan Xuan Kun secara ugal-ugalan. Nah, kalau masalah Xuan Kun atau mungkin Yao Yue yang entah di mana Xiao enggak terlalu mikirin lah ya. Namun yang membuatnya cukup terganggu adalah ternyata ada beberapa murid yang berasal dari 3.000 provinsi yang ikut ditindas. Tampaknya 3 orang yang kemungkinan merupakan pelayan perang Feng Xingtian yang menjadi dalang di balik penindasan tersebut. Dan ketiga pelayan perang itu sudah bersiap untuk menghabisi para murid dari 3.000 provinsi yang memang secara kualitas selalu dipandang lebih rendah dibanding surga tanpa batas. Meskipun dahulunya tidak banyak orang yang memperlakukannya dengan baik di alam atas, perasaan satu kampung halaman membuat Xiao merasa seperti tidak punya pilihan lain kecuali turun tangan dan memberi murid 3.000 provinsi itu pertolongan. Tanpa banyak babi bu, si Hao melepaskan tebasan guntur yang memotong tubuh para pelayan perang Feng Xingtian dalam satu kedipan, dan sebelum mereka sempat menyelamatkan jiwa primordial masing-masing, si Hao sudah menggunakan teknik pencarian jiwa untuk menggali alasan di balik penargetan dirinya oleh keluarga Feng. Nah, dari pencarian inilah akhirnya si Hao tahu bahwa sebenarnya keluarga Feng membencinya karena si Hao memiliki marga Si, di mana salah satu dari 7 raja agung yang dahulu menguasai perbatasan belantara dan berseteru dengan leluhur keluarga Wang juga memiliki marga yang sama. Astagfirullah. Ya, gampangnya udah dendam turun-temurun lah guys. Jadi begitu tahu Wang ini nama aslinya si Hao, ya udah langsung digas lah itu sama Feng Xingtian. Merasa tidak terima peluangnya direbut karena alasan leluhur seperti ini, Xiao pun langsung menghancurkan teknik pencarian Feng Xingtian yang membelenggu para murid dari 3.000 provinsi dan membuat kesemua murid itu membungkukkan badan berterima kasih sebelum buru-buru pergi. Melihat rencananya dikacaukan oleh Xiao jelas saja membuat Feng Xingtian marah. Namun sebelum dia menyerang Xiao lagi, Yao Yue sudah muncul dan mengajaknya bersama-sama demi melindungi Wang Xi. Xiao sih nggak peduli sama perwangsi-wangsian duniawi ini, namun menghabisi Feng Xingtian yang telah berniat jahat kepadanya merupakan sesuatu yang harus dia lakukan saat ini juga.
Ketika Yao Yue masih berusaha merekrut Xiao untuk beramai-ramai melawan Feng Xingtian, orang yang sedang OTW dikeroyok keluar dari dalam formasi teknik pencarian dan menunjukkan perangai gelok seolah telah dikuasai oleh kegelapan. Xiao kemudian menyaksikan sendiri domain neraka Feng Xingtian yang mengingatkannya pada teknik yang mulia abadi dari alam aneh. Namun tepat sebelum flexing kekuatan domain bisa dilakukan oleh Feng Xingtian, keempat ahli muda tingkat tinggi itu terdiam bersamaan karena merasakan napas spiritual obat ilahi yang kemungkinan berada di istana kehampaan agung yang berada tidak jauh dari sana. Feng Xingtian diikuti dengan Yao Yue dan Xuan Kun bergegas memasuki istana tersebut dan langsung terlibat pertarungan untuk memperebutkannya. Meskipun Yao Yue dan Xuan Kun telah bekerja sama seperti yang mereka lakukan untuk memojokkan Lu Tao dan Wang Xi, tampaknya Feng Xingtian dengan ilmu sesatnya ini memang berada di level berbeda dan keduanya sama sekali tidak berdaya untuk melawannya bahkan dengan beramai-ramai. Feng Xingtian sudah sangat kegirangan melihat obat ilahi yang sangat berharga melambai-lambai di hadapannya dan segera memacu kecepatan ke tingkat tertinggi untuk mendapatkan anggrek daun api yang berubah wujud menjadi rusa tersebut. Namun tepat ketika rusa kecil itu telah berada di hadapannya dan hanya tinggal satu jengkal saja sampai obat ilahi tersebut masuk ke dalam genggamannya, tiba-tiba saja beberapa bilah pedang muncul dan menyerbu ke arahnya hingga membuat upaya Feng Xingtian untuk mendapatkan obat ilahi itu menjadi terhambat. Lagi-lagi ada orang yang telah mengganggu rencananya, jelas membuat Feng Xingtian kehilangan akal sehat dan akhirnya memanggil teknik surgawi kuno kegelapan klannya, yaitu simbol palang jalan ilahi. Dengan sebuah tanda palang raksasa di atas kepalanya, Feng Xingtian bersumpah untuk membuat Xiao modiar, sementara orang yang disumpahi tampak tenang-tenang saja ketika mengeluarkan teknik surgawinya sendiri. Dan dengan demikian, pertarungan leluhur yang terjadi di zaman kuno pun akan segera terulang oleh para keturunannya. Oke, seperti yang kita lihat di episode sebelumnya, Feng Xingtian dipaksa untuk mengeluarkan domain 3 bunganya yaitu transformasi neraka. Namun ternyata Xiao sama sekali tidak goyah karena selain emang Kang Pak Boy satu itu OP-nya suka enggak ngotak, dia juga tahu kalau pada perang besar kuno abadi teknik warisannya alias 6 jalan reinkarnasi pernah menekan keterampilan domain asing yang sepertinya menjadi inspirasi dari teknik rahasia keluarga Feng ini. Karena itulah Xiao sama sekali tidak menunjukkan rasa takut dan segera mengaktifkan teknik 6 jalan reinkarnasi yang baru saja dia warisi untuk menghalau keterampilan plagiat domain asing keluarga Feng tersebut. Sesuai dengan apa yang Xiao ketahui, teknik 6 jalan reinkarnasi memang sama sekali tidak menunjukkan kekalahan, malah masih memberikan efek penekanan yang sama pada transformasi neraka Feng Xingtian, sehingga membuat si empunya teknik itu auto terbagong-bagong memikirkan bagaimana cara ahli 2 energi abadi seperti Xiao menekan transformasi neraka. Xiao dengan ekspresi julid mengatakan bahwa transformasi neraka hanyalah teknik tiruan yang dangkal dan sama sekali tidak dapat disepadankan dengan jalan ilusi hantu asli. Sementara Yao Yue kesal karena Wang Xi sekali lagi mendapatkan pelayan perambak permata seperti ini. Feng Xingtian yang masih tidak terima kalah dari bocah antah berantah memperkuat transformasi nerakanya sehingga Xiao pun menggunakan transformasi pertama dari 6 jalan reinkarnasi. Begitu Xiao menggunakan penyatuan 6 alam yang menjadi transformasi pertama teknik 6 jalan reinkarnasi, teknik warisan leluhur klan Feng langsung dihancurkan dengan begitu mudah sehingga Feng Xingtian pun mau tidak mau hanya bisa merengut dalam keterkejutan. Masih tidak terima dengan keunggulan Xiao, Feng Xingtian meledakkan energi gelap di tubuhnya dan membuat Xiao buru-buru mengembalikan energi gelap itu dengan teknik pembalikan energi langit. Melihat Feng Xingtian yang saat ini berada dalam kondisi terpojok, Yao Yue dan Xuan Kun pun segera bergabung dengan Xiao dan berharap aksi keroyokan mereka bertiga dapat segera menyudahi perlawanan Feng Xingtian.
Serangan gabungan antara si Hao, Yao Yue, dan Xuan Kun memang berhasil membuat Feng Xingtian mengalami serangan balik yang cukup berat. Namun ternyata tuan muda klan Feng itu masih tidak mau menyerah dengan mudah dan justru mengaktifkan perwujudan neraka yang merupakan versi mutasi dari transformasi 3 bunga miliknya. Feng Xingtian dengan penuh kemarahan meminta 3 serangkai itu bersikap kesatria dengan melawannya satu persatu sebelum kemudian masuk ke dalam domain neraka dan meminta Si Hao untuk masuk ke dalam domainnya kalau berani. Si Hao, Yao Yue, dan Xuan Kun masuk ke dalam domain neraka, namun mereka cukup kesulitan karena tidak dapat melihat apapun di sana. Feng Xingtian dengan tawa kecil menantang Si Hao apakah berani bertarung 1 lawan 1 dengannya. Karena Si Hao tampak sama sekali tidak gentar, malah seolah-olah memberikan kode bahwa dia yakin bisa mengalahkan Feng Xingtian. Yao Yue pun mencegah Xuan Kun ikut campur dan mempersilahkan Si Hao untuk menyelesaikan pertarungan sendirian. Si Hao yang emang gayanya lo gua lagi, lo jual gua beli pun tidak menunggu lama untuk menyerbu ke arah Feng Xingtian di saat yang sama dengan aktivasi telapak iblis kegelapan. Feng Xingtian sudah kesenangan berpikir bahwa Si Hao telah terjebak dalam domain kegelapannya, tapi ternyata Ternyata Si Hao memang sengaja berpura-pura terjebak dalam domain Feng Xingtian dan berhasil menyerang pemuda itu ketika dia lengah. Akhirnya Feng Xingtian pun dikalahkan dengan menyedihkan sebelum terhempas ke istana primordial yang menjadi bagian dari domain gelapnya. Nah, baru ketika inilah Feng Xingtian menggunakan kartu as yang sesungguhnya, yaitu memanggil paman keenamnya yang juga merupakan pangeran paling menakutkan dalam satu generasi keluarga Peng. Pangeran keenam yang bernama Peng Zhaojie itu menghardik tingkah memalukan Feng Xingtian karena bisa dipojokkan oleh ahli yang hanya memiliki 2 energi abadi dan membuat sang tuan muda berkata bahwa dia pasti akan menjadi tidak terkalahkan kalau berhasil melahap buah dao ketiga saingannya tersebut. Feng Zhaojie hanya bisa berdecih melihat kelakuan ponakannya yang kurang greget gitu ya, sambil mengingat-ingat perjalanan hidupnya sendiri yang bisa dibilang tidak mudah untuk mencapai kejayaan. Feng Zhaojie mengingatkan bahwa dulu dia hanyalah ahli pas-pasan di antara ahli muda surga tanpa batas lainnya. Namun setelah dia terlahir kembali dari kepompong sebagai dewa surgawi, kemampuannya langsung melejit dengan menakutkan dan menjadi ahli terkuat di seluruh generasinya. Karakternya yang cukup barbar, suka membuat orang pindah alam, dan juga hobi baku hantam membuat Feng Zhaojie semakin ditakuti di wilayah surga tanpa batas, sampai akhirnya pangeran keenam klan Feng itu dikenal sebagai pedang tajam klan Feng atau Marquis Peng. Kemunculan Peng Zhao menyebabkan seluruh istana primordial bergetar, sekaligus juga membuat Yao Yue tampak panik karena menyadari bahwa mereka bertiga telah terjebak dalam tipu daya klan Peng. Sementara di sisi lain Peng Zhaojie yang melihat teknik 6 jalan reinkarnasi muncul kembali ke dunia merasa tidak bisa diam saja dan buru-buru menekan 3 murid akademi Dewa Surgawi itu dengan kekuatan ranah pelepasan dirinya. Bahkan untuk ahli sekuat Si Hao maupun penerus klan-klan besar seperti Yao Yue dan Xuan Kun pun akan kesulitan kalau harus melawan ahli dengan perbedaan ranah sebesar ini. Karena itulah ketiganya hanya bisa terdiam sambil bertinyi-tinyi. Teknik macam apakah yang bisa mendistorsi seseorang sampai seperti ini atuh? Ketika Si Hao masih mencatat kesamaan teknik kegelapan klan Peng dengan teknik pencemaran domain asing, si Om Peng Zhaojie ini sudah melakukan tindakan pelecehan dengan mendekati Yao Yue dan bertanya kenapa Tuan Putri klan Yao ini sudah tidak pernah main ke kediamannya lagi seperti waktu masih kecil. Xuan Kun yang tidak rela gebetannya dilecehkan dengan om-om enggak sadar diri itu jelas saja atuh langsung dikuasai amarah dan
menyerang Feng Zhaoze dengan seluruh kekuatannya. Namun lagi-lagi kesenjangan ranah di antara mereka terlalu besar sehingga Feng Zhaoze dapat melahap serangannya dengan begitu mudah dan menjadi sangat berhasrat untuk menelan 3 ahli muda ini sekaligus. Yao Yue yang bisa melihat bahwa Feng Zhaoze merencanakan sesuatu yang berbahaya langsung mengingatkan bahwa Akademi Dewa Surgawi pasti akan tidak diam saja kalau mengetahui hal semacam ini terjadi pada muridnya. Namun sayangnya Feng Zhaoze sama sekali tidak peduli. Toh kalau ketiganya pindah alam beramai-ramai maka Akademi tidak akan pernah tahu atau kalau dia menginterupsi jalannya pelatihan. Ketika Feng Zhaoze sudah siap sedia menelan ketiga murid Akademi Dewa Surgawi itu, tiba-tiba saja entah kulit binatang atau tulang tertinggi melesat dari dada si Hao dan berhasil menghancurkan teknik pengekangan yang dikeluarkan oleh Feng Zhaoze. Feng Zhaoze yang melihat bagaimana si Hao menghancurkan tekniknya semakin berpikir bahwa pewaris 6 jalan reinkarnasi ini tidak bisa dibiarkan hidup dan segera merapal teknik perwujudan langit gelap yang menyebabkan seluruh langit diliputi dengan awan hitam yang bergulung dengan marah. Tidak selesai sampai di situ saja, beberapa bunga dengan warna yang sama melayang di angkasa sebagai perwujudan teknik kegelapan kuno klan Peng yang disebut sebagai keruntuhan bintang langit, di mana efeknya dapat menyebabkan hampir seluruh bagian medan perang kuno bergetar dan bergemuruh dengan hebat sebelum diliputi disapu oleh hujan meteor yang seperti bisa memporak-porandakan alam semesta. Feng Zhaoze meledak dalam tawa puas ketika menunjukkan tekniknya yang tidak salah lagi, memang suatu keterampilan luar biasa bahkan di seluruh wilayah surga tanpa batas. Sementara Feng Zhaoze menunjukkan kegeloan demi kegeloannya, si Hao merasakan kaisar kupu-kupu emas alias Wang Di terbangun di dalam tubuhnya dan meminta si Hao untuk membawanya ke kolam yang ada di tengah istana primordial. Si Hao, Yao Yue, dan Xuan Kun segera memacu kecepatan tertinggi mereka dan berusaha untuk melarikan diri dari gempuran Feng Zhaoze. Namun karena pangeran ke-6 klan Peng itu menunjukkan tingkat keterampilan yang luar biasa tinggi, 3 serangkai pun begitu putus asa karena tidak bisa melarikan diri dan akhirnya memberikan perlawanan sebanyak yang mereka bisa. Si Hao, Yao Yue, dan Xuan Kun melakukan serangan yang mereka bisa untuk menghalau serangan Feng Zhaoze. Namun sayangnya lagi-lagi jarak kekuatan yang terlalu besar membuat mereka kesulitan setengah mati untuk mempertahankan diri. Tepat ketika itulah si Hao berada di jarak yang cukup dekat dengan kolam sehingga Huang Di mendapatkan kesempatan untuk menyerbu ke dalam kolam istana primordial. Tepat ketika Huang Di masuk ke dalam kolam, sebuah pilar cahaya melesat dari dalam kolam dan menembus langit ketika sang kaisar kupu-kupu emas akhirnya menyatu dengan mayit leluhur kupu-kupu kuno yang ternyata terkubur di dalam kolam tersebut. Awalnya Feng Zhaoze masih EGP ketika melihat mayit kupu-kupu kuno, berpikir bahwa mayit kuno abadi itu pasti hanyalah ilusi yang dibentuk oleh energi abadi dalam medan perang kuno dan berencana untuk mengakhiri pertarungan ini secepat mungkin. Namun sayangnya situasi tidak berjalan semudah yang Feng Zhaoze pikirkan karena ternyata Huang Di yang menyatu dengan mayit leluhur kupu-kupu kuno itu ngerasukin si Hao sehingga membuat kekuatan pemuda batu kecil itu melejit ke ranah abadi sejati. Begitu menjadi ahli ranah abadi sejati, si Hao memiliki lebih dari cukup kekuatan dan kesempatan untuk menggeprek Feng Zhaoze yang bahkan hanya dengan melambaikan separuh tangannya saja. Feng Zhaoze sempat mengeluarkan sumpah serapah ketika berkata bahwa bencana akan segera tiba dan sekalipun tidak mati di tangannya, para ahli muda ini pasti akan segera modiar di tangan musuh dari domain asing. Namun Xiao sama sekali tidak mau mendengarkan omong kosong itu dan segera menghancurkan Feng Zhaoze sampai ke akar jiwa primordialnya. Melihat bahkan paman ke-6-nya pun digeprek oleh si Hao, Feng Xingtian langsung tahu bahwa dia sama sekali bukanlah lawan
melawan pelayan perang Wangsi yang entah nemu di mana ini dan berpikir untuk segera melarikan diri. Sayangnya Xiao jelas bukanlah orang baik hati yang mau membiarkan penyerangnya begitu saja, kayak orang yang udah tahu dia udah bayar parkir di Pangandaran gitu, masih aja pas ke kampung turis mesti bayar, dan sudah memutuskan untuk memberikan Feng Xingtian pelajaran yang setimpal. Xiao merasa cukup puas karena sekarang dalang penyerangnya dari klan Feng sudah mendapatkan hukuman sesuai dengan perbuatan mereka. Karena klan Feng sudah dihukum, Xiao pun berpikir bahwa hukuman untuk Yuan King dan antek-anteknya pun akan segera datang. Karena istana primordial akan segera runtuh, Yao Yue pun mengajak dua pemuda yang bersamanya untuk segera keluar. Xiao segera menyusul Yao Yue dan Xuan Kun setelah Huang Di keluar dari mayat leluhur kupu-kupu kuno dan jatuh tertidur lelap karena kelelahan. Singkat cerita, ketiga murid Akademi Dewa Surgawi itu pun keluar dari istana primordial, sementara ahli muda-mudi ahli lain pun sepertinya sedang kebingungan karena ternyata huru-hara ini tidak hanya terjadi di bawah tanah, namun di seluruh area medan perang kuno. Tepat ketika huru-hara ini terjadi, suara tetua ketiga alias si Bambang bergema ke seluruh wilayah medan perang kuno ketika memerintahkan seluruh murid untuk berkumpul karena akademi baru saja mendapat sinyal bahwa ada musuh yang mendekat. Sesuai dengan instruksi tetua akademi, seluruh murid langsung berkumpul ketika sama-sama menyaksikan kemunculan kantong semesta yang konon katanya telah hilang di domain asing saat perang besar kuno abadi. Menyaksikan murid-murid yang mulai panik, tetua kedua pun ikut turun tangan dan menjelaskan bahwa dinding pembatas yang terbentuk dari hukum langit bumi masih belum rusak, sehingga jalan penghubung antara gerbang kekaisaran dengan domain asing pun seharusnya masih belum terbuka. Namun ketika para tetua sibuk menenangkan murid mereka sendiri masing-masing, tiba-tiba